itulah enaknya belajar bahasa Arab di Mekah itu ya, langsung wis lancar kabeh. Terutama lek tuku-tuku lho. Lah iya iku masyaallah dituawar sampai elek ngono Bapak ini. Uang Jokowi ya, masyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat dari akhlak Nabi tadi, oh ternyata Nabi itu seperti itu. Suatu saat ngobrol-ngobrol enak-enak seperti ini, lalu kemudian tiba-tiba Nabi itu diem, tiba-tiba Nabi itu berdiri. Kemudian sahabat ini kemudian penasaran, ya Rasul, kenapa kok kita ini enak-enak ngobrol gini kok kemudian tiba-tiba engkau diem, terus engkau berdiri, ada apa ya Rasul? Lalu Rasul bertanya ulang, kamu tadi lihat nggak ada jenazah yang sedang diantarkan ke kubur? Lihat ya Rasul. Terus, nah itu kan orang Yahudi ya Rasul. Kenapa kita kok menghormati? Nabi Muhammad pun mengatakan, walaupun dia orang Yahudi, dia adalah manusia sama dengan kita. Nah, jadi Nabi mengajarkan humanisme, bagaimana itu kita menghargai sesama manusia. Pada waktu Khalifah Umar bin Khattab diangkat jadi pemimpin, beliau itu salah satunya dilapori ketika ada orang tawaf di sekeliling Ka'bah. Masih ingat waktu itu ulil absor mendoakan, termasuk jamaah dosen-dosen Muhammadiyah mendoakan unmuh ya waktu itu ya, di pelataran Ka'bah ya, betul ya, dan online kalau tidak salah itu, karena karena apa itu, teman-teman yang di sini tuh pesen, katanya dosen-dosen unmuh tuh, tolong nanti di sana waktu ini doakan ya, gitu kan ya, betul ya. Emang setiap ini pemberangkatan kan gitu juga itu. Sampai beberapa dosen juga cerita. Ya soalnya waktu itu WR1 sempat datang ke rumah saya. Pak Zulfi tolong dibantu teman-teman. Ya insya Allah lah kita sama-sama. Saya dengar tuh mendoakan di sana. Luar biasa ini kebersamaannya itu. Tidak ada rasanya kampus yang mendoakan khusus untuk kampusnya itu, kecuali Unmu saja. Tepuk tangan dong untuk kita ini semua. Nah, jadi siapa tahu besarnya Unmu itu karena doa-doanya teman-teman yang haji di sana, tuh kan? Nah, mudah-mudahan karena makbulnya tadi itu, mustajabahnya tadi, apalagi berdoanya di depan multazam. Wah, itulah pentingnya. Nah, ketika itu ada pejabat tinggi dengan orang yang miskin, itu pas tawafnya itu beriringan gitu loh. Di saat beriringan itu ternyata orang miskin ini tadi nggak sengaja nginjak kain ihramnya. Karena diinjak kan mali udar. Bapak pernah udar di sana Pak? Nah, ini pertanyaan saya ini. Makanya perlu nih sabuk ini ngono Pak. Ya, sabuk inten dan nogo sosro. Itu jimate. Makanya jangan diremehkan tuh sabuk tuh. Kalau sudah urusan begitu-begitu, aduh udar Bu. Akhirnya orang pejabat ini kan malu ya. Akhirnya ditampar lah itu. Yang injak itu. Padahal dia udah minta maaf saya tidak sengaja. Udah minta maaf 3 kali, ditamparlah 3 kali di depan Ka'bah. Coba, masih ingat nggak kalau kita pakai baju ihram, fala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Kenapa itu kok sampai disebut dalam Al-Quran? Karena itu yang sering dilanggar. Kita ini kan sholatnya memang biasa dilanggar. Betul? Saya di masjid. Oh di masjid ya. Masjid atau di musala? Itu kalau orang-orang desa itu biasa itu sholat dilanggar itu. Ada juga golongan itu sholatnya sholat subuh setengah duha. Atau sarip, asar nabrak maghrib. Kita enggak pernah tuh di tanah suci kayak gitu-gitu.
Wong ade mari duhur ae wis siap-siap gawe asar. Mari asar siap-siap gawe maghrib kok siap-siap terus. Kate nandi nang Masjidil Haram. Bareng nanti nandi Masjidil Haram. Wis balik-balik nang Masjidil Haram lali karo matos iku lali wis. Lah iya. Masya Allah kita ini jangan benar-benar akhirat tok kalau kita di tanah suci itu ya. Begitu balik nang unmu iki lho malah terus kayak ngene aku. Balik dunya meneh urusane kan ya. Nah, jadi kita perlu refleksi itu Mas. Apa yang terjadi ketika kita tawaf itu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tetap nggak boleh marah. Kita tidak boleh berkata kotor. Kita tidak boleh menampar orang. Apapun yang terjadi. Rupanya emosi. Setelah selesai tawaf, selesai ibadah manasik, baru dia itu lapor kepada khalifah. Ya khalifah, aku tadi tawaf sekeliling Ka'bah, tapi aku ditampar oleh orang. Duh, apa yang kau lakukan? Kata khalifah. Aku tidak sengaja menginjak kain ihramnya. Orangnya, tolong kau ajak kemari. Diajaklah orangnya kemari dan dilaporkan kemudian. Betulkah kau telah menampar ini tadi? Betul ya khalifah, karena dia menginjak kain ihramku dan aku malu katanya. Tapi kan dia udah minta maaf. Kenapa kau membalas dengan menampar? Kata khalifah. Lalu dikatakan, baiklah, karena ini persoalan hukum keadilan, maka tamparlah dia. Kau balas. Berapa kali kau ditampar? 3 kali. Balaslah 3 kali. Nah, jadi ternyata dalam ibadah itu, kita semuanya ini juga yakinlah ya. Mudah-mudahan ibadah haji kita kalau ada kekurangan ditutupi sama Allah ya. Nah, kan kita tidak tahu ini siapa yang sempurna kan ya. Nah, disitulah maka Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, dan Allah maha penyayang, sayangnya tidak terbilang. Jadi kalau ada kekurangan kita, nah Nabi itu selalu memberikan kita motivasi. Coba bayangkan, ada seorang tua, mohon maaf di sini kan nggak ada yang tua ya. Nggak ada yang tua. Nanti kalau saya sebut gitu kok koyok tersinggung untuk dikatakan tua itu. Saya mengatakan kadang-kadang itu S1, ada yang S2, bapak-bapak ini ada yang S3. Kalau S1 itu sesepuh, kalau S2 itu sampun sepuh, kalau S3 itu ya sampun sepuh sangat gitulah. Tapi mungkin ada yang sudah S4 ya, sampun sepuh sangat saestu. Ya Bapak Ibu, dengan bertambahnya umur kita ini bersyukur ya. Ubur-ubur ikan lele, marilah bersyukur, jangan dianggap sepele. Bapak Ibu kan berangkat haji bersama saya kan 2023. 2024 masa transisi yang kejadian luar biasa itu loh, extraordinary crime itu loh, ya kan? 2025 penggantian dari syariah, ya kan? Iya kan? Kemudian diubah lagi menjadi 8 syariah, betul? Membuat semua manajemen yang ada di tanah air berbeda dengan manajemen di tanah suci, sehingga disinkronisasi. Jadi tidak ada itu gimana ini suami istri terpisahkan, orang tua dan anak terpencar, rombongan demi rombongan tidak ada yang menyatu, hotel ini hotel itu jaraknya sangat jauh, luar biasa kemarin itu betul-betul, sehingga menyebabkan semua pada rata-rata pulangnya itu mengeluh. Ceritanya nggak seperti Bapak Ibu ya, Masya Allah. Tapi kadang-kadang ya begitulah, susah dan senang itu berjalin berkelindang, berganti-ganti. Ibarat orang itu melihat di lautan ada pasang, ada surut. Bersyukur dengan yang banyak, bersabar dengan yang sedikit. Bersyukur dengan yang menggembirakan, tapi bersabar dengan yang menyedihkan.
Nah, cuman memang biasanya kita ini kalau pulang dari haji itu kan ziarah haji ya Bapak Ibu ya. Kita nyambangi ya, termasuk anu ya teman-teman Unmu ya. Mudah-mudahan ya. Itu walaupun susah ada yang ceritanya seneng. Tapi ada juga yang seneng tapi ceritanya susah. Iya. Iya, aku tuh masih sempit-sempit aku seneng kok ngono ya. Bener gak? Ada yang gitu ya? Kita kan bersempit-sempit itu kan di Mina itu kan. Mana ada orang yang bersenang-senang di sana kalau dalam kondisi sempit. Tapi dibuat senang karena kalau kita tidur seperti itu lagi, kita itu tidak akan bisa. Kapan ayo turu ngono meneh ya iki. Ada no meneh kemah-kemah ngono coba ayo. Ayo turu sempit-sempitan ngono coba. Oh, coba kan? Nggak pernah lagi kita tidur itu. Nah, saya juga seneng. Ayo tak anggap pramuka lah koyo biyen. Gitu kan? Kita pramuka itu kan dulu gitu ya. Di kemah sempit-sempitan, ngeruwel-ngeruwel gitu kan seneng gitu ya. Nah, ternyata sesuatu yang ngeruwel itu menyenangkan itu. Yang dusel-dusel ngono. Bu terus suarane ngoroke apa ya pokoknya anu lah Pak, khoknya itu fasih lah. Jadi kalau waktu tidur itu justru makhorijul huruf tuh bagus sekali tuh. Ya Ustaz ya, dari Mataram tuh kan gitu. Jadi orang-orang ini yang semula kalau baca Quran itu khoknya ndak kelihatan, itu kalau tidur tuh khok semua itu orang-orang. Ya Allah, ternyata fasih-fasih orang-orang ini kalau tidur gitu kan. Nah, itulah kira-kira ya.